Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Aulia Ilmiawati, SSI, MSI, kakak-kakak asisten dosen kami. Dalam buah jeruk secara kualitatif menggunakan metode Benedict dan secara kuantitatif menggunakan metode iodometri, metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, dan metode titrasi 2,6 diklorofenol indofenol. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Ananda Hoirunisa, Tiara Oktavia Senjayana, dan Wula Marsalina Anggraini. Selanjutnya ialah pendahuluan. Jeruk merupakan buah sumber utama vitamin, terutama vitamin C, asam askorbat, dan juga mengandung sejumlah folasin, kalsium, potasium, tiamin, niacin, dan magnesium yang cukup. Ini diambil dari Etabu dan Naujoma 2014. Selanjutnya ialah manfaat vitamin C, asam askorbat sebagai aktivasi enzim antioksidan, mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler, dan juga mengurangi jenis kanker dan infeksi saluran pernapasan dan sistem kekebalan tubuh. Ini merupakan gambar struktur vitamin C atau asam askorbat. Pemberian kelautan vitamin C asam askorbat menurut Pharmacope 2020, pemberiannya hablur atau serbuk putih atau agak kuning, warna menjadi gelap karena pengaruh cahaya, dan keadaan kering stabil di udara dalam larutan cepat teroksidasi, melebur pada suhu lebih kurang 190 derajat Celcius, memiliki kelarutan mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan tidak larut dalam kloroform, ether, dan dalam benzen. Metode yang dilakukan dalam penentuan vitamin C dapat dilakukan secara kualitatif dengan cara Benedict test, dan juga metode kuantitatif dengan cara iodometri, kemudian 2,6 diklorofenol indofenol, dan HPLC, dan juga dapat dilakukan dengan metode-metode lainnya. Tujuannya untuk menentukan vitamin C pada jeruk secara kualitatif melalui metode Benedict test dan metode kuantitatif melalui iodometri 2,6 diklorofenol indofenol dan metode HPLC. Berikut adalah metode yang digunakan. Metode kualitatif menggunakan metode Benedict, dan metode kuantitatif menggunakan metode iodometri 2,6 diklorofenol indofenol dan metode instrumen HPLC. Selanjutnya saya Nanda Hirunisa akan menjelaskan terkait metode kualitatif metode Benedict. Nah, mungkin uji Benedict ini dikenal sebagai uji untuk mengidentifikasi gula pereduksi. Namun, mengapa digunakan untuk identifikasi vitamin C? Ternyata, reagen Benedict yang berwarna biru ini yang mengandung kuprisulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan vitamin C. Atau nama lainnya itu asam askorbat dalam satu sampel, di mana prinsip uji Benedict didasarkan pada reaksi redox dan perubahan warna. Gugus enadiol pada vitamin C dapat mereduksi CO2+ dari kuprisulfat
pada reagen Benedict, menghasilkan tembaga satu oksida yang berwarna hijau kekuningan. Next. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk uji Benedict. Untuk alatnya sendiri ada bunsen, gigi kayu, pipet tetes, dan tabung reaksi. Untuk bahan yang digunakan yakni ada reagen Benedict dan ekstrak jeruk. Next. Prosedur yang digunakan dapat dikatakan cukup sederhana, di mana sebanyak 5 tetes ekstrak jeruk dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 15 tetes reagen Benedict. Campuran tersebut dihomogenkan, setelah itu dipanaskan selama 2 menit di atas api kecil dengan bantuan gigi kayu sambil terus dihomogenkan. Jika terjadi perubahan warna menjadi hijau kekuningan, menandakan sampel positif mengandung vitamin C. Metode yang kedua yaitu ada metode iodometri. Prinsip dari titrasi iodometri yaitu titrasi ini berdasarkan reaksi redoks yang menggunakan larutan I2. I2 bukanlah standar yang baik untuk titrasi langsung dikarenakan sifatnya yang kurang stabil atau tidak stabil. I2 yang digunakan dihasilkan dengan menambahkan ion iodida yang berlebih ke dalam larutan sampel yang telah mengandung sejumlah ion ioda. I2 yang terbentuk akan mengoksidasi asam askorbat menjadi asam dehidroksiaskorbat. I2 yang tersisa dari reaksi di atas kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Berikut adalah persamaan reaksi yang terjadi dalam titrasi iodometri. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam titrasi iodometri, yaitu kalium iodida, aquades, asam sulfat 98%, padatan KiO3, kristal natrium tiosulfat, dan jeruk. Alat-alat yang digunakan yaitu ada statif, buret, corong kaca, labu takar, Erlenmeyer, neraca analitik, batang pengaduk, dan hot pack. Berikut adalah prosedur untuk persiapan reagen. Prosedur untuk persiapan reagen kalium iodida 10% yaitu dilakukan dengan cara kalium iodida ditimbang sebanyak 10 gram, dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian dilarutkan dengan aquades 100 ml. Prosedur untuk pembuatan reagen asam sulfat 0,3 molar dilakukan dengan cara aquades sebanyak 1 liter dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian ditambahkan asam sulfat 98% sebanyak 16,8 ml. Prosedur untuk pembuatan kalium iodat 1 molar yaitu dilakukan dengan cara serbuk KiO3 ditimbang sebanyak 2,14 gram, kemudian diencerkan dalam 1 liter aquades. Selanjutnya, pembuatan reagen natrium tiosulfat 0,01 molar dilakukan dengan cara 2,48 gram kristal natrium tiosulfat diencerkan ke dalam 1 liter aquades. Berikut adalah prosedur persiapan sampel. Mula-mula sampel buah jeruk yang masih segar dicuci terlebih dahulu, kemudian dilakukan 3 perlakuan. Untuk suhu rendah, untuk suhu dingin, dimasukkan ke dalam kulkas selama 24 jam. Untuk suhu panas, dipanaskan selama 10 menit di suhu 80 derajat Celcius, dan untuk
Di suhu ruang didiamkan selama 12 jam dalam 25 derajat Celcius. Kemudian setelah perlakuan tersebut selesai, sampel jeruk dicuci kembali dengan Aquades, kemudian diiris dan diperas untuk diambil jusnya. Kemudian jus disaring dengan kain sari. Berikut adalah titrasi iodometri untuk sampel. 10 ml sampel jus jeruk dimasukkan ke dalam air remer, kemudian ditambahkan kalium iodida 10% sebanyak 5 ml, asam sulfat 0,3 molar sebanyak 2 ml, dan kalium iodat 0,01 molar sebanyak 10 ml. Kemudian larutan campuran tersebut dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,01 molar yang sudah distandarisasi hingga warna larutan berubah dari coklat menjadi kuning pucat. Kemudian larutan campuran tersebut ditambahkan larutan amilum 0,2% sebanyak 2 ml. Dan dilakukan titrasi kembali dengan natrium tiosulfat 0,01 molar hingga terjadi perubahan dari biru menjadi biru tepat silang. Next. Titrasi iodometri untuk blanko perlakuannya sama seperti titrasi pada sampel sebelumnya, namun titrasi ini tidak mengandung analat sampel jeruk. Tujuannya dari titrasi blanko yaitu untuk mengetahui besarnya serapan oleh zat yang bukan analat. Berikut adalah contoh video prosedur untuk titrasi iodometri. Metode yang ketiga yaitu ada metode titrasi 2,6 diklorofenol indofenol. Prinsip dari titrasi ini yaitu reaksi reduksi antara 2,6 diklorofenol indofenol dengan adanya vitamin C dalam larutan asam. Asam askorbat mereduksi 2,6 diklorofenol indofenol dalam suatu larutan yang tidak berwarna. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda dalam kondisi asam. Berikut adalah persamaan reaksi dari asam askorbat dengan 2,6 diklorofenol indofenol.
Asam askorbat akan mendonorkan satu elektron membentuk semidehidroaskorbat yang tidak bersifat reaktif. Selanjutnya, semidehidroaskorbat mengalami reaksi disproporsionasi membentuk dehidroaskorbat yang bersifat tidak stabil. Dehidroaskorbat akan terdegradasi membentuk asam oksalat dan asam treonat. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk metode 2,6 diklorofenol indofenol yaitu menggunakan bahannya jeruk. Selanjutnya ada 0,05 molar 2,6 larutan diklorofenol indofenol. Selanjutnya ada asam asetat glasial. Dan alat yang digunakan adalah rada titrasi dengan adanya buret dan penyangga. Selanjutnya pipet dan bulb. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Prosedur yang digunakan yaitu pertama preparasi sampel. Sampel 5 gram ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam labu takar yang berukuran 100 ml dan ditambahkan 80 ml air suling panas dan diekstraksi sebanyak 2 kali. Masing-masing ekstraksi ditambahkan 10 ml air suling sehingga nantinya akan membentuk volume 100 ml. Kemudian disaring, lalu dimasukkan ke dalam botol reagen yang tertutup. Pengujian sampel blanko dan standar. 5 ml sampel yang sudah dipreparasi dipipet, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 1 ml asam asetat glasial. Asam asetat glasial ini untuk mengendapkan logam-logam agar tidak terukur pada nanti titrasinya. Selanjutnya, dititrasi menggunakan larutan 2,6 diklorofenol indofenol sampai menjadi merah muda seulas. Lakukan hal yang sama pada blanko dan standar dengan komposisi blanko yaitu air suling yang direbus dan kemudian didinginkan. Lalu standarnya yaitu asam askorbat. Selanjutnya, metode keempat menggunakan metode instrumental, yaitu metode HPLC. Prinsip pengujian HPLC yaitu prinsipnya dengan membandingkan waktu retensi masing-masing senyawa sampel dengan standarnya. Sampelnya dari buah jeruk dan standarnya itu asam askorbat. Kemudian prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi oleh detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Dan jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Fase geraknya ialah sampel dan standar, kemudian fase diamnya kolom. Metode kuantitatif menggunakan metode HPLC menggunakan bahan yaitu jeruk. Selanjutnya L-asam askorbat kristal ekstrak murni, asam metaposfat HPO3, kemudian asam perklorat, kemudian ada asam ortofosfat, amonium dihidrofosfat, dan tris 2-karboksetil fosfin hidroklorida. Kemudian alat yang digunakan ialah HPLC system yang dilengkapi oleh sinergi hydro-RP kolom analitik dari Phenomenex. Kemudian menggunakan detektor yaitu fotodiode array detektor atau PDA, dan perangkat lunak yang digunakan yaitu Empower dengan versi 2.0. Alat yang digunakan selanjutnya ialah neraca analitik, Erlenmeyer, labu takar, corong, pipet, dan vakum PEPI-DEPI. Preparasi sampel yaitu dengan cara 4 gram sampel ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam tabung polipropilen 50 ml ukurannya, kemudian ditambahkan 12 ml larutan stabilisasi. Larutan stabilisasi ini diperoleh dari campuran 10% asam perklorat, asam metaposfat, dan air suling yang digunakan untuk menstabilkan dan mengendapkan protein dalam sampel. Kemudian ditambahkan 32 ml larutan TCEP HCl
dan kemudian diportek selama 1 menit, kemudian diencerkan dalam babon takar menjadi 50 mili, kemudian disaring menggunakan kertas saring, kemudian selanjutnya disaring kembali dengan menggunakan vakum ukuran 0,45 mikrometer dengan vakum PVDF milliport. Kemudian sampel siap untuk dilakukan pengujian. Kondisi HPLC yang digunakan. HPLC dilengkapi dengan detektor yaitu arah fotodioda, kemudian digunakan panjang gelombang 246 nanometer dengan area puncak diukur dan diproses dengan perangkat lunak Empower TM versi 2.0. Fase gerak yang digunakan Fase gerak yang digunakan terdiri dari 2, yaitu NH32H2PO4 pH 3,5 disesuaikan dengan H3PO4 85%, kemudian containing mengandung 0,015% MH3PO4, kemudian fase gerak disaring melalui saringan yang berukuran 0,45 mikrometer menggunakan alat GH Polypro Membran Pulp Filter, kemudian dihilangkan gasnya selama 30 menit. Kemudian total waktu analisis diatur yaitu 5 menit, kemudian laju air 0,8 ml per menit. Kemudian suhu kolom dijaga pada suhu 30 derajat Celcius dan auto slamper pada 4 derajat Celcius. Pengujian menggunakan metode HPLC, yang pertama larutan standar diukur, larutan stok standar asam askorbat 1 mg per mililiter dibuat menjadi larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 1, 20, 40, 60, 80, dan 100 mikrogram per mililiter. Kemudian diinjeksi pada HPLC yang sudah disesuaikan masing-masing standarnya. Kemudian nanti akan keluar spektrum sampel yang diperoleh dan dibuat grafik untuk menghasilkan linearitasnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX untuk menentukan konsentrasi sampelnya atau kadar sampelnya. Kemudian larutan sampel yang sudah dipreparasi diinjeksikan pada HPLC yang sudah disesuaikan sebelumnya, kemudian nanti akan keluar spektrum sampel yang diperoleh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan dari metode Benedict. Pada metode Benedict sendiri, dilakukan pemanasan saat pengujiannya. Pemanasan ini bertujuan untuk mempercepat reaksi. Percepat reaksi ini akibat energi aktivasi yang digunakan hanya sedikit. Kemudian pada hasil ujinya terjadi perubahan warna menjadi hijau kekuningan. Artinya, sampel jeruk positif mengandung vitamin C. Hal ini didukung oleh Johnson pada tahun 2020 dalam bukunya yang menjelaskan bahwa jeruk merupakan salah satu sumber vitamin C sebesar 50-60 mg per 100 gram. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan vitamin C dengan metode titrasi iodometri. Berikut ini adalah hasil kadar vitamin C dengan metode titrasi iodometri. Dapat dilihat untuk suhu dingin, kadar vitamin C yang didapatkan yaitu 43,80 mg per cm kubik. Sedangkan untuk suhu ruang, didapatkan kadar vitamin C sebesar 41,84 mg per cm kubik. Dan untuk kadar vitamin C suhu tinggi atau suhu 80 derajat Celcius, yaitu didapatkan 39,00 mg per cm kubik. Jika diurutkan dari kadar yang terbesar hingga terendah, suhu dingin lebih besar, kemudian ada suhu ruang, yang terakhir adalah kadar yang paling kecil yaitu pada suhu 80 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan
asam askorbat tidak stabil bahkan pada suhu kamar, di mana peningkatan suhu dan kelembapan dapat mempercepat proses degradasi sehingga kadar vitamin C-nya akan hilang. Berikut adalah kelemahan dan kelebihan titrasi iodometri. Kelebihannya yaitu prosedurnya mudah dilakukan dan sederhana, peralatannya yang mendasar seperti alat gelas dan lainnya, reaksinya mudah didapat dimanapun, kemudian biaya yang digunakan yaitu sedikit. Kelemahannya yaitu sampelnya mudah terdegradasi karena cahaya, oksigen, maupun suhu. Untuk beberapa ekstrak yang sangat berwarna sulit atau berwarna pekat, cara menentukan titik akhir titrasinya sulit untuk secara akurat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dengan penentuan vitamin C dengan metode 2,6 diklorofenol indofenol. Berdasarkan jurnal dari Ojukwu dan Nobi pada tahun 2017, pengujian sampel jeruk dengan bobot sampel sebesar 10 gram diperoleh volume titran 2,6 diklorindofenol sebesar volume titran terpakai sebesar 11,80 mili, kemudian sehingga bobot asam askorbatnya dapat dihitung yakni 373,33 mg per 10 gram. Dan didapat juga persen yield per 10 gramnya yakni 3,73%. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode ini baik digunakan karena titran yang digunakan yakni 2,6 diklorofenol indofenol memberikan hasil yang memuaskan dalam penentuan vitamin C dalam jeruk. Next. Berikut ini kelebihan dan kelemahan dari metode 2,6 diklorofenol indofenol. Berdasarkan sumber yang kami dapat dari Damodaran et al. 2008 dan Tarigan 2020, kelebihan metode ini yakni memiliki efektivitas yang tinggi dalam penentuan vitamin C dalam senyawa organik seperti pada sayur dan buah, kemudian penambahan asam dapat mengurangi oksidasi vitamin C oleh enzim oksidasi dalam jaringan tanaman, kemudian pada analisis sampel bahan pangan berprotein memberikan hasil yang akurat akibat penambahan asam yang dapat memisahkan vitamin C yang terikat dengan protein. Ada pula kekurangan dari metode ini, yakni adanya gangguan atau interferensi dari agen reduksi lain dan kurangnya respon terhadap dehydroascorbic acid atau DHAA. Kemudian selanjutnya ialah hasil dan pembahasan penentuan vitamin C dengan menggunakan HPLC. Diperoleh spektrum sebagai berikut. Gambar 1 merupakan HPLC kromatogram dengan menggunakan standar asam askorbik atau vitamin C pada konsentrasi 60 mikrogram per mililiter. Dihasilkan sebagai berikut. Kemudian gambar kedua merupakan hasil HPLC kromatogram sampel pada sampel yaitu orange juice atau jus jeruk. Waktu retensi yang diperoleh yaitu 4,2. Waktu retensi asam askorbat dan sampel menunjukkan hasil yang sama. Berarti dapat dipastikan bahwa sampel mengandung vitamin C karena mempunyai waktu retensi yang sama, yaitu 4,2 menit. Jurnal yang diambil dari Palentea 2014. Kemudian, berikut adalah tabel 1, data hasil kadar vitamin C pada jeruk menggunakan metode HPLC dengan kadar yang diperoleh yaitu 43,9
lebih kurang 8,71 mg per 100 gram. Kadar vitamin C ini diperoleh dari larutan standar ascorbic acid dengan yang linearitas yang tadi standar yang diperoleh yaitu ya sama dengan 9,95 kali 10 pangkat 4 plus minus 1,41 kali 10 pangkat 3x min 2,65 kali 10 pangkat 4 plus minus 1,52 kali 10 pangkat 4 dan determinansinya yaitu R kuadrat yaitu 0,995 sehingga dapat diperoleh kadar sampel vitamin C pada jus jeruk tadi. Kekurangan dan kelebihan metode HPLC yaitu kekurangannya memakan waktu, membutuhkan instrumen yang mahal, memiliki batas deteksi atau LOD yang tinggi, dan dapat memberikan nilai yang terlalu tinggi karena adanya spesies yang dapat teroksidasi selain asam askorbat. Kelebihannya yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah metode yang sangat efisien dalam analisis asam askorbat atau buah-buahan, sayuran, dan minuman. Juga memiliki keuntungan seperti peningkatan selektivitas, sensitivitas, dan penghapusan interferensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan dari ketiga metode kuantitatif yang maksudnya yang dibahas. Berdasarkan ketiga metode tersebut, metode titrasi 2,6 diklorofenol jarang dilakukan karena biayanya yang mahal. Dan kemudian hasil analisis yang diperoleh juga akan lebih tinggi dari teori. Sedangkan analisa dengan menggunakan metode iodometri merupakan metode yang banyak digunakan karena bahan yang murah dan juga mudah didapat serta sederhana. Kemudian untuk HPLC sendiri memiliki akurasi yang lebih baik dan juga cepat, tetapi peralatan yang digunakan tidaklah murah. Maksud saya terus, berdasarkan ketiga metode ini dapat dikatakan bahwa metode yang paling mahal yakni HPLC, yang kedua 2,6 diklorofenol indofenol, dan yang ketiga merupakan metode iodometri, sehingga lebih disarankan untuk menggunakan metode iodometri karena bahan yang digunakan lebih ekonomis. Next. Kesimpulan dari tugas kami ini dapat disimpulkan bahwa pada metode uji menedik memberikan hasil positif jika berwarna hijau kekuningan, mendeteksi secara kualitatif. Kemudian metode iodometri dengan prinsip reaksi redoks diperoleh pada vitamin C berbeda dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, kadar vitamin C pada sampel jeruk semakin rendah. Kemudian pada metode 2,6 diklorofenol indofenol didapatkan kadar vitamin C sebesar 373,33 mg per 10 gram. Kemudian pada metode HPLC dengan prinsip perbedaan kepolarannya diperoleh kadar vitamin C pada sampel jeruk sebesar 43,9 plus minus 8,71 mg per 100 gram. Semua metode memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ketika dilakukan pengujian. Next. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami peroleh dari berbagai sumber, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ananda. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.